Perkenalkan, nama aku Aziza Fikasiana. Halo, perkenalkan nama aku Dwi Paranti. Aku biasa dipanggil Dwi. Aku dari Prodi Psikologi. Aku berasal dari program studi Ilmu Komunikasi. Saya merupakan mahasiswa MBK MDK di Universitas Nusa Tenggara NTT. Semester 4 kemarin, aku mengikuti program untuk kanan mahasiswa merdeka di Universitas Sumatera Utara. Banyak banget sih manfaatnya, termasuk mengenal hal baru, suku baru, bahasa baru. Kultur shocknya juga banyak sih. Oke, manfaat yang saya peroleh ketika mengikuti program untuk karir mahasiswa tentunya banyak sekali. Kemarin saya mendapatkan bantuan hidup dari pemerintah dan juga di sana selama PMM saya bertemu dengan teman-teman berbagai daerah sehingga saya bisa belajar berbagai hal tentang suku, adat istiadat mereka, itu. Kemudian saya juga bisa mengeksplorasi budaya baru di Sumatera Utara. Program kanan mahasiswa ini dilakukan selama 1 semester. Saya pribadi mengikuti PMM sejak bulan Februari kemarin sampai tanggal 27 Mei kemarin. Kalau saya kemarin itu 5 bulan Januari sampai bulan Juni. Awalnya aku dapat informasi itu dari Instagram. Terus aku coba-coba tuh berdaftar. Nah, terus pas aku buka linknya kayak ya udahlah aku masukin kayak CV dan lain-lain gitu. Seleksinya cukup panjang ya, karena pertama kita harus melalui seleksi administrasi, yaitu kita harus mengumpulkan berkas-berkas kayak IPK, nilai IPK, kemudian juga kita untuk mengikuti PMM itu kita harus punya rekening pribadi, rekening mandiri, kemudian juga kita harus cek riwayat kesehatan, ada suratnya juga gitu. Terus kemudian setelah melalui administrasi kita melalui tes, ada 2 tes, yakni tes kebinekaan dan juga tes visi IT. Nah setelah itu pengumuman. Terus pas buka pengumuman itu sempet di-prank kan, tulisannya tuh kayak apa Anda tidak lulus, tapi tuh tulisannya PMM 3. Nah, terus kan kayak, oh ternyata tuh di-prank, terus diundur beberapa hari. Terus setelah itu, pas waktu siang-siang, ternyata linknya itu udah bisa dibuka. Kan harusnya jam 10 malam tuh dibukanya. Ternyata pas siang-siang itu bisa dibuka. Dan ternyata pas buka itu aku lulus, seneng banget ya. Dan aku lulus di Universitas Nusa Tenggara, itu tempatnya di Nusa Tenggara Timur, Kupang. So kayak aku di Kupang gitu kan, terus udah kan, terus dan Kupang itu panas banget. Sempat mengalami culture shock karena menurut saya budaya di Medan dengan budaya di Jawa itu sangat berbeda, mulai dari cara bicaranya, kemudian juga makanannya. Kayak makan Jawa kan tergolong kayak manis, dan di sana tuh tergolong kayak makan makanan bersantan, kemudian juga berasa asin. Jadi saya kurang cocok gitu di culture shock, karena dulu tuh awal-awal banyak sekali teman-teman yang datang ke Medan tuh mengalami sakit batuk, pilek seperti itu, karena mungkin karena perbedaan cuaca juga, kemudian juga bahasanya kan juga beda di sana. Yang bikin aku shock itu kan di sana bahasanya tuh kayak disingkat-singkat gitu kan. Nah terus sih apa ya, kayak kalau orang Jawa kan kayak kalau su itu kan kasar, kalau di sana tuh su itu tuh sudah, jadi kayak misalnya su makan, su pergi kayak gitu-gitu, jadi kayak ya bikin shock sih kayak gitu tuh gitu. Dan kalau cari makanan di Kupang itu susah karena kebanyakan jualnya babi, dan di sana tuh kalau malam pasti banyak yang jual nasi goreng babi. cara kami di sana menghadapi tantangan-tantangan tersebut tentunya pelan-pelan beradaptasi dengan lingkungan, kemudian juga kalau sakit kami segera ke rumah sakit. Malah aku jadi orang pertama yang kayak nongkrong di bawah sama LO-nya di situ, sama volunteernya di situ.
kayak buat tanya-tanya kayak apa ya, kayak menjemput sekedar di motor terus kemana kayak gitu. Jadi aku kayak apa ya, membaur lah sama warga lokal gitu. Kemudian juga saya di sana mencari teman baru, relasi baru, Kan manfaatnya ke aku juga ya, jadi aku bisa diajak kayak main, terus kayak bisa mana tanya apa, minta tolongin itu. agar saya bisa lebih mengenali kebudayaan di sekitar Sumatera Utara. Seperti itu. Warga lokalnya welcome sih, kayak malah yang ngajak main gitu, kayak ayo main yuk sini, ayo main ke sana. Terus juga kayak diajarin bahasa-bahasa Kupang, terus kayak ya baik-baik sih warga-warga lokalnya sana. Jadi menurut saya PMM ini cukup menambah keterampilan saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, karena dulu kan di semester 1, semester 2 saya mendapat pelajaran komunikasi antar budaya, dan itu di sana sangat saya manfaatkan gitu, karena kan berbicara dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Lebih ke budaya sih ya mungkin, soalnya budayanya sama Jawa kan beda. Dan di sana saya juga belajar public speaking dari teman-teman yang lain, karena menurut saya mahasiswa-mahasiswa di sana tuh lebih ambis gitu. Jadi saya juga ikut terdorong bagaimana caranya saya kayak bisa kayak teman-teman yang lain. Oh, di sana tuh sempat pas aku pergi ke Sumba, itu ternyata itu masih ada yang kayak apa ya, budayanya kayak apa sih yang bikin shock, kawin tangkap kayak gitu tuh masih ada. Terus kayak apa ya, dan harga kain-kain tenun di sana itu mahal banget, jutaan ya di sana itu. Terus pas ke Sumba itu juga apa ya, tempat wisata dari satu ke tempat lainnya tuh kayak berjam-jam lah, kayak ya ampun jauh banget tapi bagus banget sih. Pengalaman paling berkesan saat saya mengikuti program karya mahasiswa ini adalah saya bisa berkuliah di universitas negeri, karena saya di sini kan universitas swasta. Bisa bertemu sama teman-teman berbagai daerah, bisa saling cerita, berbagi pengalaman, seperti itu. Terus saya bisa bertemu 281 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dan saya bisa bertukar budaya langsung dengan mereka. Terus pada saat belajar budaya, saya bisa melihat baju adat mereka yang beda-beda, warna-warni dan menarik. Pada saat kuliah di negeri itu ternyata kelasnya itu kelas besar, jadi satu kelas itu bisa berisi sampai 50 orang lebih, dan itu bikin shock juga sih, kayak ramai banget gitu satu kelas yang biasanya cuma 30 orang, 20 orang saat di kampus asal. Mengunjungi berbagai wisata di Sumatera Utara. Kemudian yang paling berkesan, saya bisa berkunjung ke Danau Toba kemarin. Nah itu menurut saya cita-cita saya waktu kecil, saya pengen ke Danau Toba. Dan di sana itu banyak banget pantai. Pantai itu banyak banget, dari tempat aku tinggal, Rusunawa Dana, itu ada pantai 5 menit lah kalau naik motor. Kalau jalan tuh setengah jam. Dan itu banyak banget pantai cantik-cantik di situ. Dan sunset di Kupang itu nggak pernah gagal. Buat teman-teman yang mau daftar PMM, siapkan dirimu. Dan yang pengen ikut PMM, jangan ragu, karena PMM itu juga dapat uang bulanan gitu ya, alhamdulillah. Juga jangan lupa niat dan doa orang tua. Bagi yang mau daftar aja, coba-coba aja. Kalau nggak keterima kayak ya udah gitu, bisa daftar yang lain kan. Program MBKM kan banyak, kayak kampus mengajar, terus MC magang, studi independen, dan lain-lain. Tidak ada salahnya buat nyoba-nyoba, kan kayak kapan lagi gitu bisa konversi sampai 12 KS. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Kemendikbud karena sudah memfasilitasi kami sebagai anak PMM dengan dukungan akomodasi berupa tiket pesawat, kemudian juga bantuan biaya hidup. Sekian dari aku, semoga yang aku bagikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian cerita dari aku, apabila ada salahnya minta maaf.